Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kali ini saya, Rizky Amanda, akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Nah, pada kali ini kami mengambil judul yaitu inventarisasi hama pada tanaman cabai di Kota Pekanbaru. Nah, kenapa penelitian ini dilakukan? Jadi seperti yang teman-teman ketahui bersama, bahwasanya cabai merupakan salah satu produk hortikultura yang nilai ekonominya tinggi dan permintaan konsumen yang selalu stabil sepanjang tahun. Nah, kemudian di Indonesia untuk memenuhi produksi cabai itu telah dilakukan secara skala nasional. Itu ada beberapa kota atau sentra-sentra utama, ada Jawa Barat, ada Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, namun walaupun upaya untuk peningkatan produksi itu telah dilakukan, namun produksi itu masih tetap turun. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor lingkungan, faktor dari sistem budidayanya, dan juga faktor dari hama. Nah, salah satu yang paling tinggi itu adalah faktor dari hama. Bahkan data sudah mencatat hampir 30-70% penurunan cabai akibat hama. Nah, Pekanbaru itu merupakan salah satu kota, merupakan ibu kota dari Provinsi Riau, di mana Pekanbaru sendiri itu mempunyai peluang dan tantangan untuk budidaya cabai. Nah, kenapa? Jadi Pekanbaru itu merupakan iklim tropis basah. Dia punya suhu mulai dari 26 sampai 33 derajat Celcius, punya kelembapan 70-90% dan punya intensitas curah hujan yaitu 2000 sampai 2500 mm. Nah, hal inilah yang membuat kesesuaian untuk budidaya cabai, namun ada tantangannya, yaitu menjadi tempat yang sesuai untuk perkembangan dari populasi hama. Nah, sehingga perlu dilakukannya penelitian. Jadi di sini ada 4 sentra utama dalam budidaya cabai di Kota Pekanbaru. Ada Tampan, ada Kenayan Raya, ada Payung Sekaki, dan ada Markoen Damai. Nah, ini merupakan sentra-sentra dari produksi cabai di Pekanbaru. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis hama cabai merah di Kota Pekanbaru dan bagian tanaman cabai apa yang rentan terserang terhadap hama. Nah, kemudian juga tujuannya adalah untuk menganalisis tingkat serangan dan sebaran hama di 4 kecamatan sentra di Pekanbaru. Kemudian bagaimana mengkaji hubungan mikro, yaitu seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya itu terhadap populasi hama sebagai dasar pengendalian. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang hama cabai di Pekanbaru, kemudian memberikan informasi terhadap bagaimana pengendalian hama di lapangan, dan juga menjadi acuan pemerintah dalam penyusunan program pengendalian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi dan metode. Jadi waktu pelaksanaannya itu akan dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2026, di mana ini merupakan masa transisi dari musim hujan hingga musim kemarau. Nah, sehingga pada saat itu rentan banyak populasi hama. Dan lokasi penelitian itu akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, di mana ada 4 kecamatan utama yang merupakan sentra produksi cabai di Pekanbaru. Itu ada Kecamatan Tampan, Markoen Damai, Payung Sekaki, dan Kenayan Raya. Nah, untuk alat dan bahan yang menunjang pada penelitian ini digunakan untuk mengamati morfologi hama, kemudian ada digunakan kamera untuk mendokumentasi di lapangan, kemudian digunakan alat tulis untuk pencatatan di lapangan, kemudian digunakan pinset dan gunting steril untuk pengambilan hama di lapangan, kemudian ada label dan alkohol 70%, dan kemudian ada GPS map. Nah, bahan yang digunakan pada penelitian ini jelas itu adalah organisasi penggabung tanaman atau hamanya, kemudian data kondisi lingkungan tersebut mulai dari suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya, dan kunci identifikasi serangga yang akan digunakan pada laboratorium. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian ini menggunakan jenis metode survei lapangan, nah dengan pendekatan proposampling. Nah, jadi proposampling itu artinya kami dengan sengaja memilih 8 lahan cabai yang aktif di 4 kecamatan. Nah, jadi ada Kecamatan Tampan, Markoen Damai, Payung Sekaki, dan Kenayan Raya. Nah, untuk penentuan sampel, jadi di setiap kecamatan itu akan diambil sebanyak 2 lahan, sehingga total lahan yang akan diamati itu ada 8. Nah, kemudian setiap lahan juga akan diambil sampel sebanyak 36 tanaman menggunakan metode Jadwal. Nah, untuk itu pengamatannya ini didasarkan pada 4 organ utama, mulai dari daun, bunga, batang, dan buah. Nah, pada penelitian ini juga itu akan didapatkan 2 data
kemudian ada data sekunder seperti data lingkungannya, itu ada suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Nah, selanjutnya adalah metode pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan ini dilakukan dengan 6 tahap utama, mulai dari persiapan lapangan di mana kami akan melakukan survei dan juga koordinasi dengan petani. Dan pada tahap ini juga akan melakukan persiapan alat dan bahan. Nah, selanjutnya akan dilakukan penentuan sampel. Tadi sampelnya ada 30 untuk setiap lahan dan 16 secara diagonal silang. Nah, selanjutnya adalah pengamatan lapangan dan koleksi sampel, di mana itu akan diamati bagian-bagian tanaman yang terserang dan juga jenis-jenis hama apa saja yang menyerang. Dan itu akan dikoleksi menggunakan kertas metode dan alkohol 70%, dan ini akan kami identifikasi di laboratorium tentang hama dan organ tanaman yang terserang. Nah, hasil dari identifikasi laboratorium ini akan kami olah datanya sehingga didapatkan hasilnya dalam bentuk bisa dari grafik ataupun dari tabel. Nah, selanjutnya pengamatan. Jadi di sini setelah dilakukan pengambilan data itu akan dilakukan pengamatan. Nah, setelah ada tentuan sampel, kemudian pengamatan pengambilan sampel dan sampelnya identifikasi. Jadi variabel yang akan kami amati itu bisa dari jenis hamanya, intensitas serangannya, kepadatan, dan juga kondisi lingkungannya bagaimana. Nah, kemudian untuk menghitung intensitas serangan, kami menggunakan rumus mutlak, di mana ada N kecil per N besar dikali 100%, di mana perbandingan antara tanaman yang terserang dengan tanaman yang diamati dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya untuk analisis data, jadi data yang telah kami kumpulkan di lapangan itu akan kami analisis dengan menggunakan SPSS versi 26, di mana nanti mulai dari tingkat serangan, mulai dari kepadatan, mulai dari mikro dan hama-hama yang menyerang itu akan kami sajikan, baik itu dalam bentuk tabel, grafik ataupun dokumentasi di lapangan. Nah, selanjutnya tentang rencana anggaran biaya. Jadi untuk rencana anggaran biaya, kami mulai dari persiapan penelitian, pelaksanaannya, analisis dan penyusunan laporan itu memakan habis anggaran biaya sekitar 3.900.000. Nah, kemudian ini adalah untuk rencana pelaksanaan. Jadi dari Maret itu akan dilakukan persiapan administrasi penelitian, kemudian akan dilakukan survei awal ke lapangan dan juga pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu bisa dimulai dari Maret dan April. Nah, kemudian untuk identifikasi hama di laboratorium akan kami lakukan pada bulan April, pengolahan data itu akan kami lakukan pada April hingga Mei, dan penyusunan laporan itu pada Mei, dan penyusunan laporan akhir dan pendanaan juga akan dilaksanakan pada bulan Mei. Nah, jadi teman-teman, sekian video saya tentang bagaimana identifikasi hama-hama pada pertanaman cabai di Kota Pekanbaru. Saya Resti Amanda, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.